Di sebuah ruang sidang megah di Amerika Serikat, seorang hakim perempuan bernama Eleanor Parker duduk dengan penuh wibawa di kursinya. Dengan pengalaman lebih dari 2 dekade menangani berbagai kasus besar, ia dikenal sebagai hakim yang tegas, cerdas, dan berpegang teguh pada prinsip hukum. Namun, sebuah kasus yang tak terduga mengubah jalan hidupnya secara drastis, membawanya pada pencarian kebenaran yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Kasus yang menarik perhatian Eleanor adalah persidangan seorang pria Muslim bernama Ahmed Rahman yang dituduh terlibat dalam tindak kejahatan terorisme. Tuduhan itu berat dan media segera menggiring opini publik bahwa Ahmed adalah ancaman bagi keamanan negara. Namun, Eleanor tidak pernah mengambil keputusan berdasarkan opini massa. Ia memutuskan untuk menggali kasus ini dengan cermat, seperti yang selalu ia lakukan. Dari awal persidangan, sesuatu terasa janggal bagi Eleanor. Bukti yang diajukan oleh jaksa tidak cukup kuat. Bahkan, sebagian besar hanya berdasarkan asumsi dan prasangka. Kesaksian dari beberapa saksi juga terdengar kontradiktif. Eleanor yang selalu menekankan keadilan, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kasus ini. Malam-malam Eleanor semakin dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang berputar di kepalanya. Ia mulai meragukan banyak hal yang selama ini ia yakini sebagai kebenaran mutlak. Mengapa Ahmed begitu tenang dalam menghadapi tuduhan berat ini? Mengapa ia tidak menunjukkan sedikit pun tanda ketakutan atau kebencian terhadap orang-orang yang ingin menghancurkannya? Eleanor menyadari bahwa ini bukan hanya tentang sebuah kasus hukum biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, membaca tentang sejarah Islam, prinsip-prinsip hukumnya, dan ajaran-ajaran dasarnya. Semakin ia membaca, semakin ia merasa tertarik. Ia menemukan bahwa Islam bukan hanya tentang ritual keagamaan, tetapi juga tentang keadilan, belas kasih, dan kebijaksanaan. Hal-hal yang sangat sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini ia junjung tinggi. Suatu malam, Eleanor tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid di daerahnya. Dengan mengenakan pakaian sederhana dan menyembunyikan identitasnya, ia memasuki rumah ibadah itu dengan hati yang penuh pertanyaan. Ia mengamati bagaimana umat Islam beribadah dalam keheningan yang penuh kekhusyukan. Saat melihat mereka bersujud dalam doa, Eleanor merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Sebuah perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan itu tidak hilang. Justru, ia semakin tergerak untuk menggali lebih dalam. Ia mulai berdiskusi dengan cendekiawan Muslim, bertanya tentang konsep keadilan dalam Islam, tentang kehidupan setelah kematian, dan tentang tujuan hidup manusia. Setiap jawaban yang ia dapatkan terasa begitu masuk akal dan memberikan pencerahan baru dalam hidupnya. Di ruang sidang, pikirannya mulai terganggu. Ia melihat Ahmed tidak hanya sebagai terdakwa, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki prinsip dan keyakinan yang luar biasa kuat. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa pria ini, yang selama ini dituduh sebagai penjahat, justru memiliki moral dan keberanian yang lebih tinggi dibandingkan banyak orang yang ia kenal di dunia hukum. Hari demi hari, Eleanor semakin sulit mengabaikan perasaannya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berusaha mencari kebenaran dalam kasus Ahmed, tetapi juga mencari kebenaran dalam hidupnya sendiri. Seiring berjalannya persidangan, Eleanor mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Ahmed. Tidak seperti terdakwa lain yang biasanya bersikap defensif atau agresif, Ahmed tetap tenang dan penuh keyakinan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung kejujuran yang sulit untuk diabaikan. Eleanor melihat bahwa Ahmed bukanlah pria yang dideskripsikan oleh media. Di luar sidang, Eleanor mulai melakukan penelitian sendiri tentang Islam. Ia membaca berbagai buku, mendengarkan ceramah, dan bahkan mengunjungi sebuah masjid secara diam-diam. Ia ingin memahami mengapa seorang pria seperti Ahmed bisa begitu teguh dalam keyakinannya meskipun menghadapi ancaman hukuman berat. Dari penelitiannya, Eleanor menemukan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Sesuatu yang sangat berbeda dari gambaran yang sering disajikan oleh media. Saat persidangan mendekati akhir, bukti baru muncul. Salah satu agen federal yang terlibat dalam penyelidikan mengakui bahwa ada kesalahan besar dalam proses penyidikan. Beberapa bukti yang digunakan untuk menuduh Ahmed ternyata dimanipulasi. Fakta ini mengguncang Eleanor. Dengan tegas, ia membebaskan Ahmed dari semua tuduhan. Sebuah keputusan yang memicu reaksi besar di media dan masyarakat.
Namun, bagi Eleanor, kasus ini bukan sekadar sebuah persidangan yang berhasil ia selesaikan dengan adil. Kasus ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa prasangka dan ketidakadilan masih merajalela, bahkan dalam sistem yang seharusnya melindungi kebenaran. Lebih dari itu, ia merasa ada panggilan dalam hatinya yang semakin kuat. Tidak hanya itu, keputusan Eleanor untuk membebaskan Ahmed menarik perhatian kelompok-kelompok advokasi hak asasi manusia. Mereka melihat keberanian Eleanor sebagai sesuatu yang langka dalam sistem peradilan yang seringkali bias. Media mulai memberitakan keberaniannya dalam melawan ketidakadilan, dan Eleanor menjadi simbol perlawanan terhadap diskriminasi dalam sistem hukum. Di tengah perhatian besar publik, Eleanor mulai menerima berbagai undangan untuk berbicara dalam forum-forum hukum dan HAM. Dalam salah satu diskusi yang dihadirinya, ia bertemu dengan para akademisi Muslim yang semakin membuka wawasan dan pemahamannya tentang Islam. Eleanor pun semakin yakin bahwa ajaran agama ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Di satu sisi, keputusan ini juga membawa konsekuensi. Ia mendapat tekanan dari rekan-rekan sejawatnya, beberapa bahkan mulai menjauhinya. Media yang sebelumnya mendukungnya mulai mempertanyakan integritasnya, menyebutnya sebagai seseorang yang telah terpengaruh oleh kelompok tertentu. Meski demikian, Eleanor tidak tergoyahkan. Baginya, kebenaran tetap harus ditegakkan, meskipun ia harus menghadapi banyak rintangan. Pada akhirnya, Eleanor menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Ia tahu bahwa dunia peradilan membutuhkan lebih banyak orang yang benar-benar memperjuangkan keadilan tanpa bias atau prasangka. Keputusannya untuk membebaskan Ahmed bukan hanya keputusan hukum, tetapi juga langkah awal dari perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya selamanya. Eleanor juga mulai memperhatikan bagaimana umat Islam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Ia terkesan dengan solidaritas, kejujuran, dan ketulusan mereka. Ia juga mulai mempraktikkan beberapa kebiasaan Islam, seperti berpuasa dan berdoa, yang semakin membuatnya merasa damai dan nyaman. Pada suatu hari, Eleanor membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Dengan hati yang mantap, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan seorang imam dan beberapa saksi. Keputusannya ini tentu mengundang reaksi besar dari berbagai pihak. Sebagian orang mencibir dan meragukan keputusannya, namun Eleanor tidak gentar. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Keputusan Eleanor untuk masuk Islam tidak serta-merta diterima oleh semua orang. Ia menghadapi tekanan dari kolega dan teman-temannya. Beberapa bahkan menyarankan agar ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim. Namun Eleanor tetap teguh. Ia ingin membuktikan bahwa keyakinannya tidak akan menghalangi profesionalismenya dalam menegakkan hukum. Ia juga harus menghadapi keluarganya. Orang tuanya yang konservatif merasa kecewa dan marah dengan keputusannya. Namun, Eleanor dengan sabar menjelaskan bahwa pilihannya adalah hasil dari pencarian panjang akan kebenaran. Lambat laun, keluarganya mulai menerima dan menghormati pilihannya. Kisah Eleanor Parker menjadi pembicaraan banyak orang. Beberapa menganggapnya sebagai pengkhianat, sementara yang lain melihatnya sebagai seseorang yang berani mengikuti kebenaran. Namun bagi Eleanor sendiri, ini adalah perjalanan menuju cahaya yang tak ternilai. Ia tetap melanjutkan karirnya sebagai hakim, tetapi dengan perspektif baru tentang keadilan dan kemanusiaan. Ia menjadi suara bagi mereka yang teraniaya, berjuang melawan prasangka dan diskriminasi dalam sistem hukum. Bahkan, Eleanor mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu komunitas Muslim dan memperjuangkan hak-hak minoritas yang sering diperlakukan tidak adil. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mencari kebenaran dan keadilan. Sahabat sekalian, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Kadang, kita menemukan cahaya di tempat yang tak pernah kita duga sebelumnya. Eleanor Parker adalah contoh nyata bahwa pencarian akan kebenaran bisa membawa kita ke jalan yang lebih terang. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berpegang pada keadilan dan mencari kebenaran dimanapun kita berada.